minute to better life. Masalah perceraian adalah hal yang paling efektif mematikan daging dan hawa nafsu dunia jika kita taat dan takut akan Tuhan. Oke? Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan dengan temanya berhasil lepas dari perceraian adalah lulus ujian dan cobaan hidup yang tertinggi gitu. Jadi proses ujian cobaan dalam hidup kita sebenarnya kalau yang kita simak gitu, apabila kita simak memang yang masalah perceraian itu yang paling sulit teman-teman. Karena perceraian itu terdiri antara suami dan istri, udah berarti yang terdekat gitu, hubungan yang terdekat di antara keluarga yang lain, dan juga terikat oleh peraturan hukum dunianya, dan terikat juga oleh hukum dengan soal rohaninya teman-teman. Jadi ada firman yang terbawa bahwa apa yang sudah disatukan oleh Tuhan yang tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itu kunci yang paling berat di situ. Beda dengan hubungan-hubungan yang bentuknya lain teman-teman. Mau hubungan keluarga atau hubungan usaha atau hubungan apapun juga
karena tidak ada ikatan yang seperti ikatan pernikahan tadi, teman-teman. Nah, ini saya coba teman-teman masuk ke dalam kitab Matius, teman-teman, kitab Matius 19. Coba teman-teman masuk ke kitab Matius 19 ayatnya 1 sampai 12, teman-teman. Ini judul perikopnya itu 1 sampai 12 itu perceraian gitu. Jadi judul perikopnya perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Jadi Yesus membuat mujizat dalam masalah penyembuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja gitu. Nah, jawab Yesus, tidak kan kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu firman katakan seperti itu, teman-teman. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu hukum firman-Nya begitu gitu. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Nah, terus kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi Yesus argumentasi ke orang-orang Farisi bahwa sebenarnya yang minta cerai itu kan bukan Musa mengizinkan cerai gitu, tapi mereka maksa begitu. Jadi Musa tidak bisa apa-apa. Akhirnya Nabi Musa ya sudah ceraikan, tapi dengan catatan tolong dikasih surat cerai untuk istrinya supaya istrinya bisa nikah lagi atau bagaimana gitu. Nah ini tapi sama orang Farisi dipelintir gitu, seolah-olah kenapa kok firman-Nya katakan tidak boleh cerai, ya tapi kok Nabi Musa izinkan untuk cerai gitu. Nah Yesus katakan ya begitu gitu, karena demikian mereka bukan lagi, ini kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian gitu. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah ini ada seolah-olah kadang-kadang orang nangkepnya cuma sepintas karena zina. Berarti kalau suaminya berzina atau istrinya berzina gitu, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Tetapi aku berkatamu, barang siapa menceraikan istrinya ya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina gitu. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin gitu. Ya kalau seribet ini maksudnya gitu loh, lebih baik jangan kawin gitu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengertikan perkataan itu, hanya mereka di karunia saja gitu. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, ya karena mungkin cacat bawaan, dan ada orang juga yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ini kalau di negara-negara tertentu dan cerita-cerita zaman dulu banyak sekali laki-laki dikebiri teman-teman supaya bisa menjadi, kalau di Tiongkok terjadi seperti itu, dan cerita di di kejadian yang lama juga terjadi begitu gitu. Dikebiri gitu, orang laki dikebiri, dan ada orang mau dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Tapi juga ada seperti kalau sampai hari ini kan di Katolik ya, di Katolik itu kan pasturnya gitu tidak nikah gitu, karena memang kerajaan surga tadi gitu. Siapa yang dapat mengerti, hendak ia mengerti. Jadi kembali lagi urusan mencerai itu ya bukan berarti kalau hidup sendiri itu tidak mampu, ya firman katakan begitu. Jadi seperti tadi dikatakan pastor di agama Katolik, ada mungkin juga biksu gitu, biksu-biksuni yang di kuil-kuil Buddha juga nggak nikah, di Taoisme juga nggak menikah gitu. Jadi bukan hal yang hidup sendiri itu seolah-olah nggak bisa hidup gitu ya bisa hidup karena memang ada arti. Bahkan firman katakan juga ada yang dari cacat bawaannya gitu, memang seperti itu gitu loh. Nah ini urusan perceraian seperti itu teman. Jadi mungkin sebenarnya perceraian itu bukan satu momok yang benar-benar harus kita takuti. Tapi kalau dari sisi rohani teman-teman, ini perceraian itu bisa bermakna beda gitu. Jadi saya kadang-kadang sharing sama teman-teman atas apa yang terjadi gitu, hubungan antara suami istri. Kan
umum teman-teman. Terjadi cekcok itu kan umum gitu. Ini saya udah baca di kitab Matius 19 teman-teman, ayatnya 1 sampai 12. Nah ini saya singgung sedikit teman-teman dengan kitab Matius 5 teman-teman. Coba teman-teman baca kitab Matius 5 ayatnya 31-32. Isinya telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ini yang cerita Nabi Musa tadi kan. Tetapi aku berkepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina gitu. Dan ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu ia berbuat zina, karena tidak ada surat cerai itu. Jadi istrinya seolah-olah ia masih terikat sama suami yang lamanya gitu. Jadi Musa lebih nyarankan ya sudah terpaksa, dengan terpaksa gitu, karena memang permintaan orang gitu, permintaan orang lain, akhirnya Musa mengizinkan memberikan surat cerai aja, lebih baik untuk pihak istrinya gitu. Ini sepintas gitu teman-teman. Jadi saya coba masuk ke dalam sharing saya gitu, apa yang saya ada pengertian tentang perceraian. Buat saya itu selama 20 tahun saya coba menggali firman Tuhan, ya seperti itu. Jadi hampir semua pasangan suami istri alami percekcokan keluarga, itu saya dengar banyak sekali gitu. Itu sih wajar-wajar aja. Jadi kalau suami istri ribut ya wajar gitu. Dan hampir semua berpikir dengan penyelesaian dengan cara bercerai gitu. Jadi waktu-waktu belum mengerti akan firman Tuhan, ya ujung-ujungnya gampang banget dong bercerai gitu. Ya kalau memang yang waktu pernikahannya tidak diikat dalam perjanjian yang memang melarang bercerai, ceritanya lain gitu. Tapi kalau yang sudah terikat tidak bisa bercerai, kan jadi bagaimana ya? Udah proses hukum manusianya juga berarti harus gagal gitu kan. Ada proses hukum manusia yang digagalkan, ada juga proses ini kan, masalah perjanjian kita dengan diikat di dalam rohani ini juga jadi batal, jadi gagal gitu. Padahal kalau bicara rohani kan kaitannya dengan Tuhan, bukan dengan negara. Kalau bicara dengan hukum kan mungkin dengan negara gitu, aturan undang-undang pernikahannya. Nah kalau ini kan ada, selain undang-undang pernikahan juga ada kawin yang versi agamanya, versi rohaninya gitu. Nah ini kalau udah cerita contohnya di Nasrani, kalau saya nggak salah juga di Islam juga sama kan, tidak boleh diceraikan teman-teman. Jadi bagaimanapun juga ya kita tidak bisa bercerai gitu. Jadi tapi herannya banyak orang yang pola pikirnya selalu begitu gitu. Ya langsung pengennya bercerai, langsung pengen bercerai gitu. Padahal kan nggak bisa. Selama pasangan suami istri belum memiliki kedewasaan rohani, oleh karena tidak mengenal dan mengerti makna ikatan suami istri yang firman Tuhan maksud gitu ya akan terjadi begitu teman-teman. Tapi kalau kita udah makin mengerti akan firman yang dimaksud gitu ya, mungkin bisa lebih bertahan. Suami istri itu akan lebih bertahan gitu. Ada firman yang mengatakan bahwa perceraian dapat dipertimbangkan jika karena perbuatan zina pasangannya, seperti dalam kitab Matius tadi kan 19:9 tadi gitu, bahwa kecuali zina ya bisa diterima untuk cerai. Tapi bagi yang lebih mengasihi Tuhan, lebih dari diri sendiri, tetap saja perceraian adalah hal yang tidak disukai Tuhan pada intinya gitu. Jadi perceraian itu kan Tuhan tidak suka gitu. Yang tadi Yesus katakan, Nabi Musa pun katakan seperti itu gitu loh, bahwa dari awalnya memang sudah diikat begitu kok gitu. Jadi di sini dikatakan, tidak kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Ini kan kuncinya itu. Berarti kan Tuhan memang tidak mengendaki gitu. Firman Tuhan tidak mengendaki bahwa setelah menikah itu ada perceraian, itu tidak dihendaki. Ya, jadi kalau kita suami atau istri itu benar-benar takut dan taat akan Tuhan, rasanya pertimbangan ini udah nggak bisa ditawar benar. Meskipun ya pasangan kita berzina gitu, ya karena terkunci oleh yang ini ayat yang tadi kan, ayat yang 6 tadi gitu, bahwa apa yang sudah diikat dipersatukan oleh Allah, oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah cuman ya dalam prakteknya kembali lagi, orang yang belum mengerti akan firman Tuhan, belum mengerti dalam, belum mengenal dan mengerti secara dalam, ya biasanya ya Tuhan nggak dianggap gitu. Yang penting jiwanya, pikiran, perasaan, kehendaknya mau bagaimana ya dilakukan gitu.
Tapi kalau yang kembali ke dewasa rohani, ya rasanya nggak semudah itu teman-teman. Untuk bercerai itu nggak semudah itu, meskipun ada firman yang mengatakan yaitu ya kecuali kalau berzina gitu. Ya, tapi itu pun kan juga kalau bicara dari sisi versi firman kan tidak disarankan gitu, tidak disarankan untuk cerai gitu. Nah ini nanti saya mau cerita apa sih poin plusnya kalau tidak bercerai gitu ya, meskipun dalam permasalahan gitu. Pertimbangan penyelesaian dengan proses perceraian adalah salah satu cara untuk lebih dalam mengenal dan mengerti serta meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap mau atau mampu gitu, tetap percaya dan taat akan Tuhan walaupun sudah dalam kondisi tidak enak sekali gitu, tidak harmonis sama sekali gitu. Nah ini yang maksud saya mulai masuk ke sharing bahwa perceraian itu kadang-kadang bisa menjadi satu alat teman-teman, satu alat untuk kita bisa lebih dalam mengenal, mengerti dan lebih bisa meningkatkan level iman percaya kita kepada Tuhan gitu. Karena yang tadi dikatakan perceraian itu kalau menurut saya paling susah gitu, paling susah bisa diatasinya gitu. Ya tadi dikatakan kalau kita ibaratkan perceraian itu perpisahan gitu. Perpisahan itu kalau tidak ada ikatan rohani, tidak ada ikatan dengan Tuhan, itu mudah sekali teman-teman. Ya seorang ayah, ibu dengan anak-anaknya gitu mau berpisah masih gampang gitu. Yang namanya misalnya kakak adik mau pisah masih gampang juga. Kita gabung usaha tidak cocok mau pisah masih gampang juga gitu. Tapi kalau udah bicara suami istri di mana sudah ada ikatan pernikahan gitu, ini jadi nggak mudah teman-teman. Secara hukum mudah gitu, secara hukum tinggal masuk ke jalur hukum ya, undang-undang pernikahan dituruti gitu, diikuti ya cerai gitu, mudah sekali. Itu kalau bicara secara hukum gitu. Tapi kalau bicara secara rohani ada kunci yang tadi gitu, ya bahwa di ayat 6 itu tidak boleh diceraikan gitu. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersiapkan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah pertanyaannya, apakah kita percaya gitu bahwa firman ini memang Tuhan yang perintah peraturan untuk kita? Apa kita percaya enggak? Apa kita takut enggak gitu apabila kita melanggar ini? Ya apa kita taat enggak tetap untuk tidak melakukan perceraian itu? Nah ini kembali ke kedewasaan rohani kita lagi gitu. Jadi kalau kita sudah mengalami kedalaman pengenalan-pengertian akan firman Tuhan dan juga kita makin mengenal-mengerti akan pribadi Tuhan gitu, kita juga bisa mampu menghidupkan roh Tuhan di dalam diri kita sehingga iman kita bisa lebih meningkat lagi karena ada kuasa roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah, perceraian ini akhirnya bukan menjadi satu cara harus berpisah teman-teman. Perceraian itu justru menjadi satu proses gitu, bagaimana mendalami pengenalan-pengertian firman Tuhan dan bagaimana proses untuk meningkatkan level iman kita. Justru melalui perceraian itu yang terbaik, paling efektif gitu. Karena tidak ada permasalahan yang lebih berat daripada perceraian bagi orang yang taat dan takut akan Tuhan gitu. Tidak ada masalah yang lebih besar dari itu gitu. Jadi perceraian itu nomor satu gitu. Nah kadang-kadang saya malah mikir caranya Tuhan memaksa kita untuk bisa naik level iman, salah satunya itu membiarkan bahkan bisa mendatangkan permasalahan perceraian ini teman-teman. Nah cuman yang saya alami dan banyak teman-teman yang kita kadang-kadang sharing gitu, ya ujung-ujungnya sih setelah kedewasaan rohani bagi si suami atau bagi istri udah nyampe, ya mereka rukun kembali kok. Dan rukun kembalinya juga malah positif karena mereka jadi akhirnya bukan si suami utamakan istri, si istri utamakan suami gitu. Tapi si suami lebih utamakan Tuhan, si istri juga lebih utamakan Tuhan. Nah ini yang Tuhan inginkan seperti ini teman-teman. Bagaimana caranya suami mengasihi istri itu karena suaminya memang benar-benar mengasihi Tuhan gitu. Ya, jadi mengasihi istri itu karena suaminya mengasihi Tuhan gitu. Bukan karena suami yang mengasihi istri. Nah, begitu pun pihak istri, ya. Pihak istri itu mengasihi suami, menghormati suami, tunduk sama suami karena memang mengasihi Tuhan gitu. Sehingga si istri bisa mengasihi, menghormati, tunduk kepada suaminya. Jadi sentralnya ke Tuhan dulu, teman-teman. Nah, ini kalau sampai orang suami istri sudah nyampe ke titik ini hidup itu akan bahagia sekali, teman-teman. Seperti yang Tuhan janjikan bahwa
Tidak ada yang bisa dikasihi yang nomor satu selain Tuhan itu, karena Tuhan itu nggak bisa nomor dua. Nah, cuman banyak orang-orang dunia gitu, bahkan mungkin orang-orang rohani yang tingkat kedewasaan rohani belum. Kadang-kadang mereka kalau kita compare antara suami istri dengan Tuhan gitu, mereka lebih akrab suami ke istri, istri ke suami dibanding ke Tuhan gitu. Nah, sedangkan yang terbaik itu bukan itu. Yang terbaik itu adalah bagaimana suami mengasihi istri karena Tuhan, si istri mengasihi suami juga karena Tuhan gitu. Berarti prioritinya suami lebih prioritikan nomor satu Tuhan, si istri juga lebih prioritikan nomor satu ke Tuhan. Nah, setelah dua-duanya seperti ini, baru teman-teman ya nanti si suami mengasihi istri karena memang perintah dan peraturannya Tuhan gitu. Bagaimana seorang suami harus mengasihi istrinya. Dan begitupun istrinya gitu ya, karena perintah peraturan Tuhan, akhirnya si istri juga akan tunduk kepada suaminya. Jadi akhirnya dua-duanya itu memang diatur oleh si Tuhannya gitu, bukan oleh jiwanya si suami atau istrinya. Tapi saya lihat tidak banyak orang-orang mentor-mentor rohani teman-teman saya gitu yang levelnya juga tidak seperti ini teman-teman. Jadi biasanya berhenti di hubungan suami istri karena saking harmonisnya gitu, karena tidak ada permasalahan perceraian tadi. Jadi makanya saya bilang ini saya agak pola pikirnya agak di luar gitu, out of the box gitu. Jadi memang perceraian itu kadang-kadang bisa difungsikan menjadi cara gitu, bagaimana kita benar-benar ya tadi ya, bagaimana kita lewat perceraian ini jadi kita benar-benar tahu dalam gitu soal firman Tuhan, dan kita juga benar-benar terjebak tidak bisa menggunakan rasio kita untuk menyelesaikan masalah perceraian tadi. Akhirnya total kita ya benar-benar mengharapkan Tuhan yang menyelesaikan ini gitu. Ada juga teman-teman orang yang sudah dalam sekali rohaninya gitu, karena misalnya pasangannya zina, akhirnya ngambil langkah ya cerai gitu. Padahal bicara teori-teori rohaninya udah dalam sekali. Tapi kalau menurut saya pribadi sebenarnya ya itu menyakitkan Tuhan teman-teman. Kayak yang tadi dikatakan, dilepas apapun alasan kita gitu, pengen zina, pengen segala macam gitu, ya tetap di sini kan tetap keinginan Tuhan itu kan demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Jadi apapun alasannya, kalau udah kuncinya ke kitab Matius 19 ayat yang ke-6, ini kita ya tinggal kita mengasihi Tuhan nggak gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan ya kita rasanya tidak akan mengambil jalan bercerai teman-teman. Dan ya itu mengamati beberapa pasangan gitu teman-teman gitu, baik yang orang duniawi tadinya, orang dunia dan orang-orang rohani gitu. Ya kalau memang bertahan ya saya pelajarin ya ujungnya ya bahagia juga sih gitu. Karena kembali mereka bisa lebih prioritikan Tuhan itu di atas si suaminya atau istrinya gitu. Itu yang mungkin benar-benar bahagia. Kenapa? Karena memang firman Tuhan seperti itu. Firman Tuhan itu katakan seperti itu gitu, bahwa bagaimana caranya kita bisa lebih mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dibanding yang lain, mengasihi Tuhan daripada yang lainnya gitu. Ya, tapi banyak orang yang kalau secara jiwanya masih kuat sekali gitu, akhirnya ya itu, atau mungkin jiwanya atau kebutuhan tubuhnya masih kuat sekali, akhirnya suami istri itu dasar kuat itu karena jiwa dan tubuh gitu, bukan karena roh. Tapi kalau kita bicara orang sudah mengerti akan dengan Tuhan dan memang dekat dengan Tuhan gitu, ya rasanya ya dia bukan bicara kepada pasangan suami istri itu dasarnya jiwa sama tubuh, tapi lebih berdasar karena roh gitu, karena memang firman gitu, karena firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Nah ini saya pikir seperti itu teman-teman. Jadi kalau bicara proses-proses yang kita alami gitu, apabila teman-teman mengalami permasalahan dengan pasangan sampai ribut bercerai, ya saya pikir ya cobalah kita lebih mendekatkan diri ke Tuhan gitu ya, bagaimana kita lebih dengan cara lebih mendalami pengenalan firman, juga kita belajar lebih percayalah bahwa Tuhan itu tidak tinggal diem, dan satu saat ya Tuhan akan bisa memberikan solusi yang baik dan bahagia pada akhirnya gitu. Tidak ada hal
yang dapat mematikan daging dan nafsu duniawi kita seefektif menghadapi masalah perceraian jika kita takut akan Tuhan. Karena perceraian adalah satu-satunya masalah yang tidak dapat kita abaikan dan hindari oleh karena adanya janji keterikatan di dalam nama Tuhan saat melakukan pernikahan tadi gitu. Nah ini yang tadi ayat 6 tadi kan. Nah ini tadi saya katakan itu bahwa memang kadang-kadang proses perceraian itu ya satu-satunya cara yang paling efektif tuh. Cara paling efektif bagaimana kita untuk lebih dalam mengenal, mengerti serta berani melakukan firman Tuhan. Itu perceraian salah satu fungsinya teman-teman. Meskipun dalam prakteknya nggak enak banget ya ngalamin seperti itu kan, seperti hidup di neraka gitu. Jadi akhirnya seperti orang dunia juga sering katakan begitu kan, apabila kita pernikahan itu kan bagi orang dunia juga bisa dinilai seperti itu, yang bisa menjadi neraka bisa jadi surga secara versi orang dunia gitu. Tapi kalau bicara versi orang rohani gitu, seharusnya ya proses perceraian itu justru bagaimana caranya kita untuk mendapatkan kedalaman pengertian akan firman Tuhan yang lebih dalam, dan bagaimana meningkatkan level iman kita lebih tinggi gitu. Kalau sampai kita kena di proses perceraian gitu. Nah ini yang mesti kita. Cuman ya itu yang tadi saya katakan, ada beberapa orang yang tidak mengalami begini teman-teman, karena mereka mengandalkan kecocokan gitu, kecocokan jiwa ya antara suami sama istri itu memang jiwanya cocok gitu loh. Ya, kebutuhan pemenuhan kebutuhan tubuhnya cocok gitu. Akhirnya berhenti di situ teman-teman. Cuma di area tubuh dan jiwa saja gitu. Sedangkan yang Tuhan mau kan masihnya naik gitu, naik ke level roh. Nah, di roh ini nanti jiwa dan tubuh yang akan ngikutin kan kecocokan dengan si rohnya gitu. Tapi kalau dibalik misalnya roh harus ngikutin jiwa dan tubuh gitu, nah yang disayangkan kan jadi nggak maksimal teman-teman. Akan rohaninya, kedewasaan rohani ini tidak akan tercapai secara maksimal gitu. Ada waktu Tuhan yang akan buktikan bahwa selama alami permasalahan perceraian, jika kita tetap taat dan takut akan Tuhan dengan tetap melakukan firman, berakhir dengan solusi yang indah gitu. Memang seperti itu gitu. Jadi akhirnya waktu kita bertahan, si suami bertahan atau istrinya bertahan, ya satu titik yang tadi saya katakan, setelah kita benar-benar nomor satukan Tuhan gitu, ya akhirnya ya Tuhan yang akan mempersatukan kita kembali. Cuma dipersatukan oleh Tuhan karena masing-masing melihat Tuhan gitu. Jadi ada sentralnya gitu. Jadi suami ke Tuhan, istri ke Tuhan. Nah waktu si suami ke Tuhan dan istri ke Tuhan, malah jadi akhirnya Tuhan seolah-olah dengan si suami akan mengasihi istri. Ya begitupun si istri gitu. Ya Tuhan dengan si istri akan tunduk kepada suami. Nah dengan kejadian seperti itu akhirnya ya mengasihi dan tunduk, ya pasti nggak ribut kan teman-teman. Cuman dasarnya semua karena sentral dari Tuhan itu, awalnya gitu. Kalau tadinya belum mengandalkan Tuhan kan seolah jadi pribadi ke pribadi, jiwa dan tubuh saja gitu. Nah tapi kalau udah masuk ke alam roh, berbalik teman-teman. Jadi roh itu yang atur jiwa dan tubuhnya suami, roh itu yang atur tubuh dan jiwanya si istri gitu. Jadi lebih bagus gitu, akan lebih indah dan memang lebih sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki dalam kehidupan suami istri itu, dan akan menjadi teladan teman-teman, teladan buat yang lain gitu. Minimal bisa menyaksikan kejadian ini kepada yang lain gitu. Lepas dari masalah perceraian adalah lulus ujian cobaan hidup yang tertinggi gitu. Jadi kalau menurut saya ya, kalau masalah perceraian itu bisa teratasi, ya itu satu ujian cobaan hidup yang memang tertinggi teman-teman. Jadi kalau sampai ini bisa kita lepas, selesai masalah perceraian, jadi akhirnya harmonis kembali, ya kita lulus ujian yang tingkat tinggi gitu. Dan itu sangat diperlukan bagi sesama yang lain teman-teman. Karena jangan sampai timbul perceraian-perceraian seperti yang Tuhan tidak inginkan gitu. Nah ini yang tugas kita, bagaimana menyaksikan kepada pasangan yang lain supaya tidak terjadi begitu gitu. Jadi jangan sampai dianggap perceraian itu ujungnya pasti bubar gitu. Jadi perceraian itu benarnya bisa juga berujung jadi kedewasaan rohani. Jadi perceraian itu tidak hanya berujung mati daging itu, mati di dunianya, bukan itu, tapi malah hidup di rohaninya teman-teman. Di rohaninya akan hidup itu. Kenapa? Karena mendapatkan kedewasaan rohani yang lebih gitu. Meskipun prosesnya harus ngalamin ya nggak enak di dunianya dulu kan teman-teman. Tapi
Tapi kalau orang rohani kan parameternya memang bukan, ukurannya bukan enak nggak enak di dunia gitu, tapi justru malah kadang-kadang nggak enaknya di dunia ini dijadikan satu alat untuk suksesi di rohani. Mudah-mudahan teman-teman apa yang sharingkan pagi ini bisa tertangkap. Intinya cuma satu teman-teman, jangan terlalu mudah teman-teman gegabah ngambil langkah bercerai gitu, karena sebelum kita kalau kita percaya Tuhan, kalau kita takut dan taat akan Tuhan, ya lebih baik daripada kita ngambil putusan bercerai, lebih baik kita masuk ke dalam mencari Tuhan lebih dalam aja gitu, mencari kedalaman pengenalan dengan Tuhan, juga belajar pasrah, serahkan ke Tuhan gitu ya, akan apa yang terjadi ya dalam proses perceraian tadi gitu. Nah, mudah-mudahan semua nanti pada waktunya Tuhan ya semua akan diberesi oleh Tuhan, baik pihak suaminya atau baik istrinya. Oke teman-teman, see you, bye bye.